menyapa-nyapa dulu ya untuk mitra yang sudah hadir pada hari ini nih. Jadi ini ya sudah ada dari Tangsel Pak Suratno ya, selalu apa namanya rajin hadir di acara training. Kemudian dari Konawe, dari Bone, Tangerang, Sidrap, Kendari, Bone, Sangatta, oke Malaysia luar biasa hadir juga ya. Terus kemudian Metro Lampung. Oke ya, jadi pastinya bukan hanya dari seluruh Indonesia, tapi juga ada dari luar negeri juga ya untuk hadir pada malam hari ini. Oke, langsung saja saya izin untuk share screen. Ya, sebelum kita mulai masuk ke sharingnya, saya mau ada promo dulu ya. Saya mau mempromosikan giveaway kita supaya mitra-mitra Basu semua ikut. Nah, siapa di sini yang belum ikutan untuk giveaway facial wash ya? Jadi bisa langsung ikutan, langsung aja ke halaman Instagram kita di @ptbasu.id. Cara ikutnya gampang sekali ya, tinggal tangkap aja. Jadi ini ada di Reels ya, tinggal tangkap aja gambar yang ada di dalam ya. Jadi gambarnya itu adalah gambar facial wash. Jadi kalau bisa tangkap dengan tepat ya dan rapi, itu bisa langsung nanti bisa diposting ya dan bisa berkesempatan mendapatkan hadiah ya dari Basu. Ya, jadi syarat dan ketentuannya apa? Yang pertama harus follow Instagram @ptbasu.id dan pastikan akun tidak dikunci ya dan pastikan juga bukan akun bodong ya. Maksudnya akun yang benar-benar baru juga atau cuman nggak pernah diposting, nggak pernah posting apa-apa gitu ya. Jadi pastikan akunnya itu tidak terkunci ya dan sudah follow akun Instagram Basu. Kemudian yang kedua, tangkap gambar dan post hasil tangkapan gambar yang tepat di Instastory ya. Jadi di Instastory ya yang 24 jam itu dan tag @petabasu.id dengan mention 5 teman ya. Kemudian setelah itu yang ketiga, kirimkan capture-nya ya via DM ke Instagram @ptbasu.id ya. Nah, setelah itu yang keempat bisa like dan komen postingan ini dengan memention 5 teman kamu untuk ikut juga ya. Jadi syarat dan ketentuannya ini ada 4 ya tadi ya. Nah, yang kelima, batas giveaway ini sampai dengan 12 Agustus 2024. Jadi masih ada waktu sampai hari Senin ya. Dan pengumuman pemenang ini pada 14 Agustus 2024. Untuk 5 orang terpilih, masing-masing nanti akan mendapatkan 3 facial wash ya. Jadi ada brightening, anti acne, dan juga DNA salmon. Nanti dapat ya masing-masing 3 itu untuk 5 pemenang yang beruntung. Oke, kemudian untuk pemenang area Jabodetabek, skincare akan dikirimkan langsung ke alamat. Nah, untuk pemenang di luar Jabodetabek, nanti kita akan cocokkan kalau misalnya ada stokis terdekat. Jadi bisa langsung ambil. Nanti kita akan koordinasikan dengan stokis terdekat. Ya, itu ya kira-kira ya. Jadi jangan lupa untuk ikutan ya, supaya siapa tahu beruntung. Ya. Oke, nah langsung ya kita masuk ya ke awal acara, nah pastinya sudah ditunggu-tunggu nih sama semua mitra Basu untuk pembicara kita hari ini. Ya, jadi sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya. Yang pasti beliau ini sangat luar biasa karena di tanggal 30 Juli kemarin baru saja meraih peringkat baru sebagai Grandmaster ya. Ya, itu adalah peringkat tertinggi di Basu dan itu pencapaian yang sangat luar biasa. Ya, ini adalah profil beliau ya. Namanya adalah Ibu Maharani, asal dari Jawa Timur, domisili Denpasar, Bali, dan menjadi mitra Basu sejak 31 Mei 2023. Ya, jadi peringkat saat ini adalah Grandmaster. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga dengan 4 orang anak. Usia terkecilnya ini 6 bulan. Nah, menjalankan bisnis Basu saat hamil 3 bulan via 90% online dan 10% offline. Ya, luar biasa sekali. Jadi ini bukan alasan ya, walaupun sedang hamil atau misalnya nggak bisa kemana-mana ya ibu rumah tangga, tapi tetap bisa menjalankan bisnis bakso dan bisnisnya terus berkembang. Ya nanti beliau akan cerita ya seperti apa. Kemudian beliau juga sudah mendapatkan beberapa trip ya baik domestik dan luar negeri ya tiket umroh, Eropa, Thailand, kapal pesiar, Hong Kong dan Malaysia. Juga meraih challenge DP mobil HRV ya hadiah 50 juta rupiah. Ya, oke ya, kita ini sama-sama kita saksikan untuk profil beliau di video. Oh belum, ini di sebelumnya ini ada sertifikatnya nih. Per 30 Juli 2024 ini ada sertifikatnya. Nah ini bukti dari Commission Reward PT Basu. Jadi kalau misalnya di Basu itu websitenya itu bisa terlihat ya berapa banyak omset yang sudah dihasilkan. Nah, jadi untuk menjadi seorang Grandmaster, total omsetnya adalah 1 miliar ya
minimal. Dan di sini sudah tertera nilainya adalah 1.006.612.000. Wah, pastinya ini kan pertanggal 30 Juli. Mungkin saat ini juga masih terus bertambah ya, luar biasa sekali ya. Nah, oke, langsung saja kita lihat video berikut ini untuk profil. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelas.
Manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. I'm not giving up, no, not yet. Even when I'm down on my last breath, even when they say there's nothing left, so don't give up on. I'm not giving up, no, not me. Even when nobody else believes, I'm not going down that easily, so don't give up on me. Oke, mari kita sambut untuk Grandmaster Basu Ibu Maharani Aji Pradana Putri. Oke, silahkan Ibu Maharani sudah hadir bersama kita di sini. Halo, Assalamualaikum Bu Maharani. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Maharani? Assalamualaikum buat semuanya. Selamat malam. Terima kasih Bu Dian. Ya, Bu Maharani. Oke, Bu Maharani kayaknya udah nggak sabar nih mitra-mitra Basu semua untuk mendengarkan sharingnya Ibu pada malam hari ini ya. Mungkin Buat setelah semuanya yang di room ini. betul. Oh, Iya, ya. Jadi nanti langsung aja ya Bu. oke Bu Dian. Jadi saya sapa-sapa dulu buat teman-teman yang ada di Boleh. malam ini. Saya doakan, saya sumpahin semuanya juga bisa capai peringkat 1 miliar. Amin, amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Amin ya. Saya kayak pengen nangis, saya ini lihat video saya yang dulu setahun lalu ya. Ini flashback ya Bu Dian. Bu Dian minta tolong slide foto-fotonya. Banyak sih yang menginspirasi saya, termasuk owner kita ya. Terus founder saya, upline saya, aku Irwan yang sudah Grandmaster juga. Dan saya setiap hari itu selalu afirmasi semoga saya bisa seperti beliau, saya bisa seperti upline saya. Walaupun saya seorang ibu rumah tangga biasa, tadi teman-teman sudah lihat video saya memulai Basu itu benar-benar dalam keadaan ekonomi yang benar-benar jatuh sejatuh-jatuhnya ya. Jadi benar-benar anak saya juga banyak ya kan. Terus saya sudah jatuh bangun di bisnis gitu ceritanya. Sudah untuk mau fight lagi mungkin udah nggak ada modal gitu. Saya punya tenaga tapi saya modal nggak ada. Nah, next Bu. Jadi 1 tahun yang lalu itu saya benar-benar di titik minus ya. Tapi ini sejarah saya itu sebelum memulai Basu, saya dulunya itu pernah ikut bisnisnya owner kita, Bapak Haji Muhammad Daud, yaitu bisnis MSI. Nah, itu tahun 2014. Dan saya itu di sana itu capai reward mobil juga pernah Pajero ya, 5 mobil saya di situ. Itu selama kurang lebih 6 tahun, Bapak Ibu, 6 tahun. Itu benar-benar saya di situ jatuh bangun dan saya tuh banyak belajar di bisnis owner yang sebelumnya. Jadi istilahnya Basu ini saya mengulang kembali apa yang dulu saya lakukan. Bukan angkut gerbong. Jadi jujur aja gerbong saya dulu itu sudah kocar-kacir ikut bisnis A, bisnis B, pindah-pindah nggak tahu arah gitu ya. Jadi dengan pengalaman saya benar-benar bangkit, fight dengan modal yang benar-benar minus. Nah, next Bu, langsung aja next. Sambil cerita. Bu Dian, halo Bu Dian. Oh iya, next ya Bu. Ya, next aja Bu, next aja terus Bu. Nah, ini foto-foto saya ini di business owner. Nah, ini teman-teman bisa bayangkan tanggal 26 Mei
sebelum saya join Basu, saya sempat screenshot ini uang saya, sisa uang saya tuh saya kirim ke rekening, saya kirim ke WA suami. Ini si rekening saya. Aduh, yang ini gimana dong? Saya mau mulai bisnis apa ini? Waktu itu saya benar ikut bisnis, tapi bisnis MLM kopi ya. 100.000 cuman harganya. Cuman di situ tuh tidak pernah ada promo, kemudian kantornya juga nggak sebagus Basu, support sistemnya itu hanya kita-kita doang, legalitasnya juga kata saya sih kurang lengkap karena BPOM-nya bilangnya diurus tapi nggak ada gitu loh, nggak muncul-muncul. Saya udah join hampir setahun, BPOM-nya nggak keluar-keluar. Nah, akhirnya saya berpikir, aduh, ini bisnis gimana nih kalau saya teruskan, nanti harga diri saya nih jatuh. Karena saya ikut bisnis abal-abal. Tapi karena udah nggak ada pilihan lain, saya jalanin aja terus. Sampai di sana pun saya itu ikut invest. Nah, invest itu mulai saya ikut namanya trading, invest. Mungkin teman-teman tahu pernah DNA Pro atau Net 89, atau yang invest yang tanam duit 10 juta, terus kemudian hariannya dapat 100.000, 200.000, tahu-tahu zong. Terus saya terus-terusan ikut seperti orang kecanduan gitu loh Bapak Ibu. Saya tuh semenjak COVID itu saya tuh bingung mau bisnis apa, sedangkan saya tuh harus di rumah ya, itu jaga anak saya, mengurus suami saya waktu itu sedang sakit. Nah, di situ mulai saya kenal-kenal namanya bisnis bodong. Sampai saya database saya itu banyak, sampai saya kenal dengan Ibu Hasra yang Makassar itu juga dari saya iklan-iklan invest bodong tersebut. Saya jadi kenal yang namanya Ibu Hasra. Next. Begitu sampai akhirnya saya jatuh sejatuh-jatuhnya. Saya jualan kopi, saya jualan pia susu, saya bekerja siang malam mati-matian sampai saya rasanya saya lelah sekali. Saya lelah, kemudian siang itu ada upline saya, founder Koko Irwan. Next, Bu. Nah, ini datang ke rumah saya, berawal dari hari itu. Ini awal sejarahnya saya. Awal itu Koko Irwan datang ke rumah saya, itu langsung ini menawarkan peluang bisnis. Apa itu? Bakso 100.000. Dari harganya aja sudah kayaknya nggak menjanjikan ini untuk sukses karena harganya cuma 100.000. Terus waktu itu saya tanya, kok ini produknya apa? Produknya Violet. Itu minuman kolagen. Saya berpikir lagi, aduh kalau jualan minuman kolagen ini bukan apa ya, ini kan harus kalangan menengah ke atas. Saya berpikir lagi mau join. Berbeda sama bisnis kopi yang saya ikutin waktu itu kan semua kalangan masuk, saya masuk ke warung-warung juga bisa. Tapi saya di sini sudah di titik yang benar-benar rendah gitu loh. Saya nggak bisa terus-terusan di bisnis yang sekarang itu, yang pada saat itu kopi itu nggak bisa. Saya di situ karena tidak pernah ada promo dan nunggu BPOM-nya nggak keluar-keluar. Nah, sedangkan saya tahu kalau MLM yang namanya tidak ada BPOM itu sangat bahaya sekali. Itu rawan sekali namanya ditutup. Beda dengan Basu. Basu awal saya join legalitas sudah lengkap, kantor sudah ada, sudah BPOM, ya kan, sudah tergabung asosiasi ini APLI. Nah, jadi saya tidak pernah kayak berpikir panjang gitu. 1-2 jam saya cerita sama Koko Irwan, ya udah saya memutuskan join. Gimana ini kok? Uang saya tinggal segini, boleh nggak utang dulu? Ya udah kita kong kali kong aja. Akhirnya saat itu beranikan diri ambil 1 paket platinum. Waktu itu 1 paket platinum. Saya nggak pikir panjang ini Bapak Ibu. Saya ambil 1 paket platinum lah. Bismillah, waktu itu kan nggak seperti sekarang ya, bisa upgrade. Waktu itu bisa nggak bisa upgrade. Waktu itu hanya bisa yang upgrade hanya paket platinum. Mungkin teman-teman yang sudah lama join sudah tahu ya. Kalau yang baru-baru ini bisa upgrade. Saya dulu minimalnya ambil platinum. Nah, malam itu saya berpikir, ini saya harus gerak cepat karena ini benar-benar peluangnya besar. Nah, malam itu saya beranikan diri, telepon founder saya, Planko Irwan itu, kok gimana bisa ini nggak supply saya produk? Saya benar-benar nih sudah nggak punya modal. Mungkin cerita saya ini semoga teman-teman juga ini ya bisa merasakan di titik yang tidak ada modal ini saya harus ngapain gitu supaya saya bisa jadi miliarder di Basu. Karena kalau kita tidak ada modal itu bukan akhir dari segalanya ya. Justru tidak ada modal itu kembali ke titik nol itu adalah awal dari segalanya. Jadi bismillah aja. Jadi saya telepon itu upline saya bilang, berani nggak daftarkan saya stokis ya, tapi uangnya Koko dulu. Nah, upline saya juga berpikir dong, upline saya juga
belum kondisi yang kaya-kaya banget waktu itu. Dia cerita juga ke saya habis jatuh juga. Waduh, gimana dong kalau kita seperti ini? Akhirnya saya telepon owner. Saya beranikan diri untuk pinjam produk. Waktu itu sekitar 250 paket. Saya daftar stokis, tapi saya nyicil. Kasih saya waktu 2 minggu, paling lambat 25 juta. Itu lunas, 25 juta itu lunas. Alhamdulillah 250 paket itu enggak sampai 2 minggu, ibu-ibu. 1 minggu aja udah habis. Padahal barangnya itu masih di jalan ya. Ketika saya closing, uangnya masuk, saya setor. Uangnya masuk, saya setor, dapat PIN. Uangnya masuk, saya setor, dapat PIN. Saya selalu amanah. Saya nggak pernah namanya tahan-tahan ini apa member. Maksudnya kalau member sudah setor uang, saya nggak berani nggak daftarin gitu loh. Saya langsung otomatis daftarin. Dan saya jelaskan ke member saya, ini bisnisnya masih baru. Ya, produknya masih di perjalanan. Saya daftarkan aja dulu kamu member. Oke, alhamdulillah semuanya diberi kelancaran oleh Allah. Nah, itu pun saya memulai perjuangannya itu dalam keadaan hamil ya. Saya menyusui juga waktu itu masih baru-baru sapi. Ini tim saya di Bali, saya home sharing pertama. Next, Bu. Lanjut, sebelum kita ke materi inti ya, ini saya cerita dulu. Nah, ini saya naik sepeda motor, antar produk, ini dalam keadaan hamil. Nah, dalam keadaan hamil, saya ada acara BBP juga, saya lagi hamil, itu sakit pinggang, saya istirahat. Nah, lanjut, saya nggak pernah yang namanya tidur nyenyak, itu nggak pernah, Bapak Ibu. Saya nggak pernah. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada upline saya, Ko Irwan, yang sudah memberikan saya info peluang basuh. Saya tidak bisa membalas apa-apa, biar Allah saja yang membalas kebaikan Ko Irwan sekeluarga. Semoga sehat selalu bersama istri, semoga lancar lahirannya Ci Indri. Saya benar-benar terbantu dan tertolong sekali di bisnis basuh ini ya. Next, saya juga terima kasih kepada owner ya. Di 2 bisnis owner ini saya alhamdulillah diantarkan ke peringkat tertinggi lagi. Saya sangat terima kasih. Nggak tahu ceritanya kalau saya ikut bisnis lain. Nggak pernah namanya sukses. Selalu di tengah jalan berhenti tutup. Selalu di tengah jalan berhenti perusahaannya tutup. Nggak tahu kenapa ownernya nggak amanah atau bisnisnya yang nggak legal gitu loh. Saya nggak tahu kenapa. Yang jelas saya itu hanya bisa suksesnya di bisnisnya Pak Haji Muhammad Daud. Jadi karena beliau ini benar-benar orangnya amanah dan modalnya banyak gitu loh. Dan beliau juga ini loh profil. Saya sukanya seperti itu. Jadi mau ditelepon tengah malam, di chat kapan aja, beliau nggak pernah nggak balas, selalu balas. Main ke rumah member-member. Nah, seperti itu saking low profilnya. Coba owner MLM lain mana ada seperti beliau ya, teman. Next, Bu. Jadi ini awal perjalanan saya, ini hari pertama saya join, saya udah dapat bonus 1 juta. Waktu itu kenapa saya dapat bonus 1 juta? Karena saya closingnya itu minimal platinum, teman-teman, platinum, soliter. Nah, bonus sponsornya kan 20% tuh. Nah, jadi bonus saya cepat naik. Jadi memang saya target 1 hari itu minimal 1 juta. Sampai sekarang kalau saya nggak 1 juta, saya harus closing hari ini. Kalau saya nggak 1 juta, saya harus closing. Sampai sekarang jadi saya tertarget ya. Harusnya kalau 1 juta, 1 juta, 1 juta. Itu sekarang di 1 tahun ke depan ya, 1 juta per hari, berarti setahunnya itu berapa? 365 juta. Ternyata Allah beri lebih, dikasih 1 M lebih. Masya Allah ya, basuhnya luar biasa. Next, Bu. Tim saya juga ini mulai berkembang. Ini saya beranikan diri daftar master stokis. Ini ada foto saya lagi hamil. Ya, ini saya lagi hamil, saya packing, saya sambil urus anak. Saya sendiri loh Bapak Ibu. Saya nggak ada ART-nya. Ini saya sendiri sambil basuh, urus anak-anak. Jadi kalau ada yang bilang, saya tidak punya waktu nih, saya ini sibuk urus anak, saya nggak sempat promosi. Itu hanya alasan saja. Berarti Bapak Ibu nggak mau sukses. Berarti Bapak Ibu mau dikasih peluang bagaimanapun sama yang di atas, nggak mungkin lah kita ini tiba-tiba kalau minta rezeki doanya ya kita dikasih kirim turun uang segebok 1 miliar sama Allah, nggak mungkin. Pasti ada prosesnya. Nah, prosesnya ini kita mau nggak menjalankan seperti itu. Next. Nih, foto berikutnya. Ini saya kemana-mana diantarin suami. Alhamdulillah saya direstui suami. Kuncinya juga itu, Bapak Ibu. Jadi kalau kita berbisnis, jujurlah terhadap pasangan. Ini pernah sih saya mengalami, ada tim saya dilarang suami saya ikut bisnis. Nah, saya dilarang karena setiap saya bisnis saya nggak sukses.
Karena setiap bisnis bukan apa ya, dilarang suami bisa jadi, evaluasi diri aja ibu-ibu. Kalau kita biasanya dilarang suami bisnis itu karena kita tidak melayani suami. Kalau kita ikut bisnis, kita pagi itu sudah pegang HP, sudah nggak masak, sudah nggak mandiin anak. Nah, itu salah. Nah, kalau bisnis itu lebih baik urusin dulu pekerjaan rumah yang utama. Udah selesai bangun pagi, siapin sarapan, mandiin anak, udah beres semua sekolah, udah tenang-tenang, rumah bersih, semua rapi, baru kita pegang HP. Jadi suaminya dijamin nggak akan marah, apalagi kalau kita mandiri, kita order barang misalnya belanjaan Shopee kita bisa bayar sendiri, kita apapun kita bisa sendiri, kulkas isinya kosong kita belanja uang sendiri. Jadi kalau kayak gitu ya gimana suami mau marah? Kecuali suaminya nggak diurus, nggak dimasakin, terus, apa-apa kita ini, rumah berantakan apa, ya marah, jelas suaminya nggak diizinin kasih diizinin ini bisnis sama suaminya, karena kita tidak tahu diri. Jadi istri itu, apa ya, melupakan kewajiban, melupakan apa sih, apa ya, dulu kita seperti apa, semenjak ikut bisnis kita jadi berbeda. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat suami tidak mendukung, seperti itu. Jadi saya sebisa mungkin kalau saya itu bisnis, saya jujur sama suami, saya dapat bonus segini ya, nanti saya mau order produk, nanti saya mau ada sharing sama teman di rumahnya Ibu Sinar misalnya. Saya minta dianterin tuh, supaya suami percaya, walaupun di situ ada cowok-cowoknya, jadi nggak ada rasa cemburu nih. Ada yang chat saya laki-laki pun, dia baca chatnya nggak akan ini, nggak akan cemburu. Jadi mau istrinya kemana pun dianterin, dia tahu kegiatannya. Jadi saling ini ya, saling sama-sama, jadi dapat hasil juga sama-sama. Jadi sejalan semuanya kompak gitu, pasti direstui dan insya Allah rezekinya semakin deres gitu loh. Jadi utamakan dulu yang di rumah, baru urusin bisnis, next. Jadi itu tipsnya. Kalau saya sih tetap menjaga kerukunan di dalam rumah, jadi apa, pekerjaan kita di luar tuh nggak akan terganggu. Nah, ini kata-kata dari saya, jangan selalu jadikan keluarga Anda alasan untuk tidak bisa sukses, tetapi jadikan keluarga Anda itu alasan terkuat bagaimana kita itu cepat sukses. Next, Bu. Jadi kalau ada orang beralasan, saya ini punya anak kecil, saya ini nggak diizinin suami saya ini begini, saya ini begitu. Kalau selamanya alasan, sudahlah, berarti memang nggak kepengen sukses, nggak kepengen cepat dapat uang 1 miliar, sedangkan kita ini di rumah saja stres loh kalau nggak pegang duit, nggak pernah healing, nggak pernah kemana-mana. Kalau kita bisnis, kita punya banyak teman, kita happy kan, nggak sempat gibah kita. Jangankan gibah ya, kita aja ditanya orang, maksudnya, di chat, "Gimana caranya input? Gimana caranya closing?" Nah, ditanya itu aja yang tanya itu 100 kita mau jawab aja udah capek, gimana mau gibah, gimana mau ke tetangga, kadang udah nggak sempat gitu loh. Jadi benar-benar jadikan keluarga itu alasan untuk sukses dengan cepat, karena kalau kita suksesnya cepat, ya kita cepat beli aset, masa tua kita itu tenang, tidak bekerja keras, sedangkan kita tambah tua, tambah loyo, tambah capek. Kalau kita nggak cepat-cepat sukses, anak kita tambah besar, sekarang, masuk TK aja udah berapa, 5 juta, masuk SD udah berapa. Nah, seperti itu. Kalau kita nggak ada duit, ngandelin siapa? Nah, gitu Bapak Ibu. Nggak mungkin ngandelin tetangga dong, nggak mungkin ngandelin netizen yang julid-julid itu, MLM sebelah yang nyindir-nyindir gitu, nggak mungkin. Jadi kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri, kalau bukan kita siapa lagi? Next. Ya, ini tim Basu mulai bertumbuh, ini home sharing di Bali, next Bu. Terus, ya, ini jadi teman-teman itu harus punya mental pejuang, benar-benar, semua itu dari nol, dari nol. Jangan berkata, "Saya tidak punya teman." Nah, ini buktinya saya bisa kemana-mana ini tuh, diantar suami ini semua. Saya minta izin, saya ini. Jadi semuanya sejalan walaupun suami saya kerja, ya setidaknya dia bisa atur cuti gitu loh untuk nganterin saya, karena saya komunikasi dengan baik sama suami saya, sama tim saya, apapun itu bisa dikomunikasikan. Nah, ini sampai ke Surabaya, Mojokerto, Bali. Ada pun di Kupang, banyak ya tim saya tumbuh, ada Sulawesi paling besar. Nomor satu jaringan terbesar saya itu di Sulawesi, Bapak Ibu. Jadi di Bali ini kecil, Sulawesi yang paling besar itu under top leader Azura dan Ibu Hasra itu jaringan saya yang paling besar. Nah, next. Sampai akhirnya tim saya itu di mana-mana ini foto-fotonya. Next, Bu. Terus aja sebelum kita ke materi inti ya. Jadi
Nih, ratusan orang tim saya sudah banyak yang berhasil meraih peringkat di bisnis bakso. Selamat buat tim saya. Semoga semuanya bisa capai titik Grandmaster. Amin. Dan semoga yang ikut Zoom juga walaupun crossline saya doakan semuanya capai peringkat Grandmaster. Amin. Amin ya, tidak ada yang tidak mungkin. Selama kita mau, selama kita berusaha pasti kita bisa. Next. Nah, ini ratusan sudah, nggak tahu yang beginner udah berapa ratus ya. Nah, ini foto saya, alhamdulillah dari bakso saya bisa kebeli Pajero Cash ya. Ini Mas Azura juga dan Ibu Hasra BRV Cash. Ini semua 100% dari bisnis bakso. Alhamdulillah saya bisa bantu tim saya ya. Ini apa? Mencapai impiannya membeli mobil. Impian. Nah, ini fotonya next. Saya benar-benar senang gitu lewat bisnis ini bisa membantu banyak orang gitu loh. Nah, ini saya dulu kemana-mana yang naik motor. Next, Bu. Alhamdulillah sekarang kemana-mana diantarin suami naik mobil. Jadi benar-benar ya, tidak ada yang menyangka bisa sampai di titik ini. Awalnya padahal saya hanya ingin yang penting lancar aja makan, hutang kebayar. Waktu itu saya punya hutang ya gara-gara invest bodong itu ratusan juta, itu hutang alhamdulillah kebayar juga dari bisnis bakso. Next. Nah, ini. Next, Bu. Ya, kayaknya sudah selesai ya ini. Nah, sudah selesai. Jadi kita langsung masuk ke materi utama. Jadi peringkat beginner, saya expert, kemudian saya profesional, teman-teman saya masuk ke peringkat elit. Nah, ini peringkat master. Nah, master ke grandmaster hari ini kurang lebih sekitar dari bulan Desember ke Juli berapa? 7 bulan. Dalam 7 bulan dari master ke grandmaster. Alhamdulillah perjalanan yang benar-benar panjang ya. Jadi total semuanya saya 1 tahun 1 bulan saya capai peringkat grandmaster. Jika saya bisa, insya Allah teman-teman yang hadir pada Zoom malam ini juga pasti bisa. Karena semuanya itu tidak riset ke nol. Semuanya tidak tutup poin, tidak kembali ke nol. Semuanya tinggal lanjut terus, lanjut terus, lanjut terus ya. Jangan pernah ganti bisnisnya, teman-teman. Ya, kalau belum berhasil, ubahlah caranya. Cari lagi orang-orang baru. Kalau tim tidak semangat, jangan dipaksa. Percuma tenaga kita habis dorong mobil mogok. Ya, kalau sudah ketemu tim yang sevisi, enak kok jalannya. Jadi kita tidak perlu memikirkan yang tidak aktif ya. Jadi kuncinya di sana kalau teman-teman stres mikirin orang yang tidak aktif ya, kayak mobil mogok itu mau didorong sekuat tenaga pun dia tidak akan bergerak. Mau dia pindah jaringan biarin karena itu ya modalnya dia sendiri join, bukan kita yang ngemodalin. Jangan pernah larang-larang tim pindah ke sana kemari. Itu kuncinya. Saya di tim saya tidak pernah tekan ya, tidak pernah tekan kamu mau jalanin bisnis baju, kamu mau jalanin bisnis MLM A, MLM B, MLM C. Tapi tanda kutip, kalau kamu mau cepat sukses ya, kamu harus fokus satu bisnis ya. Kalau kamu banyak bisnis modalmu terpecah, fokusmu terpecah, lambat jadinya ya. Kayak orang dari Bali naik mobil ke Jakarta, kalau banyak berhenti-berhenti, otomatis kan nyampe Jakarta lama. Nah, seperti itu. Sama di bisnis juga kalau kebanyakan berhenti, pindah lagi, berhenti, pindah lagi, mau sampai di tujuan lambat. Oke, next. Ini bonus saya. Alhamdulillah ya sudah 1 miliar lebih. Yang dulunya hanya afirmasi 1 miliar, afirmasi saya bisa dapat 1 miliar. Alhamdulillah hari ini tercapai 1 miliar. Dan sebentar lagi mungkin akan disusul salah satu tim saya, Master Azura, sebentar lagi akan naik peringkat jadi Grandmaster ya. Kita doakan sama-sama semoga bulan ini tembus. Amin ya. Jadi saya benar-benar waktu itu agak deg-degan ya ngajak beliau ke Basu karena beliau itu salah satu leader besar di bisnis selamanya owner. Jadi mengajak beliau ke Basu ini bukan hal yang gampang sebetulnya. Jadi yang dipertaruhkan benar-benar saya itu harus temanin dia terus-terusan di awal mungkin sampai jam 3 malam, prospek apapun saya harus siap berkorban. Jadi kalau teman-teman masih bekerja di awal biasa-biasa aja, gimana mau
dapatkan berlian di jaringan, nggak bisa. Jadi kita harus benar-benar korban waktu, tenaga, support apapun itu habis-habisan. Mungkin kenapa orang bilang air mata itu rasanya asin karena perjuangan tidak ada yang manis gitu ya. Sampai pernah nangis juga di awal-awal karena benar-benar sudah nggak ada duit, nggak ada yang nolong. Siapa ini yang mau pinjamin duit? Nggak ada selain diri kita sendiri. Ya sudah, gaspol aja dari bonus-bonus dikumpulin pelan-pelan gitu. Next Bu, kita lanjut ke materi inti. Ya, ini mungkin teman-teman sudah nunggu. Jadi teman-teman di sini walaupun belum sukses ya, tetap berjuang, tetap berusaha. Kita ini kalau membagi peluang ke seseorang, jikalau orang itu duluan sukses ya lewat tangan kita, lewat perantara tangan kita, berarti nilai apa ya, bernilai sedekah ibadah yang nggak pernah putus, apalagi orang itu sukses gitu loh. Dan uang itu bisa dipakai kebaikan, dipakai sedekah, dipakai bangun masjid. Benar-benar itu adalah ini apa namanya, sedekah. Kalau kita ngasih info peluang sama orang ya, teman-teman ditolak, itu jangan kecewa, jangan sakit hati. Udah anggap aja itu kayak kita ngasih uang orang tapi orang itu menolak gitu loh. Yang rugi siapa? Yang rugi bukan kita tapi orang tersebut kalau kita sudah seperti itu gitu loh. Jadi yang pertama saya lakukan waktu itu adalah atur mindset saya, pola pikir. Siapakah saya? Ya, siapakah Anda? Siapakah saya? Ya, jadi di Basu ini awal saya join itu untuk bisa menjadi miliarder, untuk bisa capai grandmaster. Pertama-tama harus dari sini dulu, ya. Siapakah diri kita di dalam bisnis ini, ya? Yang pertama, next Bu. Pertama, kita apakah konsumen, ya? Apakah konsumen produk Basu kita tertarik dengan produknya, kita tertarik dengan minuman kolagen, kita tertarik dengan kopi Mintagi, kita tertarik coba propolis ya. Kenali dulu diri kita sendiri. Kalau kita sebagai konsumen saja, itu seperti kita belanja ke supermarket. Habis beli sudah, kita selamanya akan menjadi konsumen, selamanya pemakai, dan selamanya tidak menghasilkan. Nah, itu kalau kita sebagai konsumen. Boleh sih, boleh saja. Cuman kita tidak akan bisa capai titik bonus sampai 1 miliar kalau kita selamanya jadi konsumen. Kemudian tipe yang kedua, tipe pedagang. Nah, tipe pedagang ini ketika join ya, misalnya joinnya itu 7 paket ya, 7 paket silver, 700.000. Sabun misalnya atau propolis lah, ambil propolis 7 paket. Nah, satu botol propolis itu ya satu paket dapat 2 botol. Satu botol itu beliau jual mungkin 70.000. Jadi satu paket itu beliau ada keuntungan 40.000. Nah, beliau jual sampai 7 paket, sudah selesai, sudah dapat keuntungan 40.000, dikali 7, 280.000, ditambah bonus sponsor dan pasangan 170.000. Nah, jadi keuntungannya hanya sebatas itu, sekitar 400.000. Itu kalau kita jadi pedagang. Nah, itu kita tidak ada kemauan kepengen merekrut, kepengen mengembangkan, kepengen membantu orang untuk mendapatkan hasil yang sama. Itu nggak ada. Jadi udah habis barang, kita beli lagi pakai ID kita, itu jadi pedagang. Nah, kita fokus ke keuntungan ecer. Jadi selamanya kalau pedagang ini tidak pernah namanya tidur dapat duit. Nah, saya bukannya sombong, sekarang saya tidur aja, misalnya 2 hari ya, nggak buka grup, sudah dapat 2 juta. Alhamdulillah. Itu yang dinamakan dengan passive income. Tapi kalau pedagang, ya besok bangun dia harus jualan propolis. Nah, seperti itu terus-terusan, setahun 2 tahun seperti itu terus. Dia nggak mau mengembangkan sistem reseller nih, tipe pedagang. Jadi kita harus mengenali diri kita. Nah, kalau saya tipenya pebisnis ya. Dari awal saya sudah panas nih. Saya harus apa besok? Saya harus cepat-cepat merekrut. Saya nggak mau rekrutan saya ini join sama orang lain. Saya nggak mau. Saya buat daftar nama itu malam itu saya begadang dari kontak WA ini siapa teman-teman saya yang paling potensial. Nah, ini udah saya tulis, udah saya catat duluan ya. Saya ambil kertas, saya tulis. Nah, jadi kesimpulannya mereka ini sama-sama menghasilkan omset ya.
sama-sama menghasilkan omset, sama-sama join member, ya, sama-sama ini jadi member Basu. Namun hanya tipe pebisnis yang paham potensi dan menjadi mitra bisnis Basu dengan benar dan mendapatkan kesuksesan yang besar. Nah, next Bu. Ya, yang berikutnya, kenali titik potensi bisnis Anda. Next, Bu. Pelajari sifat cara sukses. Nah, sifat cara sukses. Caranya tepat, ya. Tepat itu telah terbukti mencapai sukses. Jangan pernah coba-coba memakai cara yang sedikit terbukti, terlebih tidak terbukti sukses dengan cepat. Kemudian yang kedua, efektif. Gimana itu efektif? Modal yang dikeluarkan relatif kecil. Nah, seperti Basu ini, modalnya relatif kecil. Saya berani join karena modalnya mulai 100.000 sudah bisa join. Nah, untuk membentuk fondasi yang kuat di awal bisnis ini tuh nggak butuh modal besar. Nah, kemudian mudah ditiru atau diduplikasikan. Cara mengembangkan bisnis yang mudah dilakukan siapapun dengan cara yang seragam, mudah diduplikasi. Ya, jadi Basu ini benar-benar mudah diduplikasi. Sekarang orang siapa sih yang nggak punya tabungan tuh di rekeningnya 2 juta itu rata-rata orang Indonesia pasti punya, ya, kecuali benar-benar orang yang jatuh kayak saya di titik nol begitu, ya, itu hanya mengandalkan tenaga dan otak saja, dan teman-teman yang ada di WA-nya itu dimintain tolong, ya, seperti itu. Next, nanti saya akan jelaskan satu-satu. Kemudian setelah kita tahu potensi bisnis kita, kenali calon mitra kita. Nah, ini next. Kenali mulai dari siapakah dia? Apakah ibu rumah tangga? Apakah pedagang? Apakah pekerja kantoran atau PNS, ya? Atau pengusaha atau mahasiswa? Mitra saya yang sekarang sudah peringkat master 2 itu Ibu Azura dan Ibu Hasra. Ibu Azura, kok ada banget ya? Ibu Azura adalah seorang ibu rumah tangga, ya. Beliau juga pebisnis. Nah, pebisnis. Kemudian kalau Ibu Hasra adalah pekerja, perawat. Nah, jadi keduanya yang bisa full time sih sebenarnya ibu rumah tangga. Cuman Ibu Hasra bisa sih ini apa namanya? Fokus serius nanti ketika sudah ini ya libur, sudah nggak kerja, sudah nggak dinas, baru beliau bisa mengerjakan Basu. Jadi kenali dulu nih calon mitra kita. Jadi gimana caranya kita ngobrol kalau kita tidak mengenali calon mitra kita. Karena tidak semua orang itu bisa diprospek dengan cara yang sama. Jadi harus kenal dulu nih. Kita nggak bisa ujuk-ujuk prospek kalau kita belum tahu ini siapa sih yang mau kita prospek. Next, Bu. Nah, ini contoh mudah jurus prospek ya. Ini boleh di screen juga kalau teman-teman mau screen. Jadi namanya jurus kalkulator bawang ya. Teknik ini efektif hanya dilakukan secara offline. Online pun bisa, cuman teman-teman harus sering praktek ya. Kalau offline ini tinggal diambil aja kalkulator HP, nah seperti ini sudah bisa ya. Kemudian teknik ini bisa untuk menghitung nilai keuntungan dari kegiatan usaha atau bisnis yang dimiliki si calon mitra saat ini, atau nilai gaji dari pekerjaan tetap yang dimiliki si calon mitra saat ini. Teknik ini dipergunakan untuk mengenalkan bisnis Basu dengan cara membandingkan potensi bisnis Basu dengan dua hal tersebut. Nah, jadi bandingkan hasil di bisnis Basu dengan berapa sih gaji yang beliau miliki saat ini, seperti itu. Teknik ini tidak didahului dengan pengenalan produk atau berbicara MLM, ya. Tapi ini benar-benar kita ini membuka mindset kalau kita bekerja terus-terusan, ketika kita sakit, ketika kita tidak bekerja, ketika kita cuti, itu tidak ada bayaran. Nah, seperti itu. Apalagi kalau si calon mitra ini tidak punya kendaraan, belum punya rumah, masih ngontrak. Nah, jurus kalkulator bawang ini sangat tepat ya Bapak Ibu untuk bisa closing. Jadi, harap diperhatikan sebagian besar calon mitra potensial ini kebanyakan adalah pedagang dan pekerja. Ya, biasanya
mereka itu kalau sudah dijelaskan dengan teknik ini, mereka itu akan cepat closing. Contoh, kita diawali dengan ngobrol dulu ya, kita membangun hubungan, kita nggak bisa langsung prospek Bapak Ibu di mana-mana. Saya pun sama Master Azura dan Master Hasrawati itu membangun hubungan. Saya berteman itu MSI itu udah berapa tahun, dari 2014 ya sama Master Azura. Kalau sama Master Hasra, saya berteman itu semenjak COVID ya, mungkin 2022 kalau nggak salah, kalau nggak 2021, itu karena investasi bodong. Semua database itu saya pegang ya, kalau tidak ada bisnis-bisnis yang lalu, saya tidak kenal sama mereka. Jadi jaga hubungan aja, jaga hubungan, kita ini orang yang amanah, kita pebisnis, kita ini jangan sampai ada kelihatan buruknya lah ya, jangan pernah jadi orang nggak amanah, jadi orang yang suka pinjam duit, atau orang yang suka menipu. Nah, kalau bisa kita ini jangan sampai jadi orang seperti itu. Jadi kemanapun kita berada, kita bisa dipercaya, kita akan diikutin karena kita orang yang amanah. Nah, seperti itu. Itu benar-benar yang harus dijaga. Kalau ikut MLM, saya mungkin sudah dikenal dulu itu saya orang yang fokus. Jadi orang yang ikut saya nggak pernah takut. Saya ini bukan orang yang gampang gonta-ganti bisnis. Jadi yang ikut saya ini kebanyakan pasti saya ajarin, saya rawat, saya bina, saya bimbing, nggak pernah saya tinggalkan seperti itu. Jadi misal kalau kita sudah ngobrol-ngobrol cantik, ngobrol ngopi-ngopi enak ya, kita ngobrol Ibu ya kayak Master Hasra misalnya. Sekarang misalnya gaji perawat berapa di rumah sakit? Misalnya beliau jawab gaji perawatnya 8 juta setiap bulan. Nah, 8 juta itu kan masih kotor ya. Beliau bayar ini, sekolah anak, belum kebutuhan rumah. Ibu Hasra bisa nggak ini tabung kira-kira 1 bulan itu 1 juta. Nah, kita ajak ngobrol nih. Kalau 1 juta sih bisa. Nah, coba kalau 1 bulan ya itu kita nabung 1 juta, itu kira-kira 1 tahun berapa hasilnya gitu. Kita ajak ngobrol 12 juta. Nah, itu terlalu kecil ya. Ya udah, sekarang anggap aja kita paksakan diri 100.000 lah per hari. Ibu Hasra ada usaha apa? Air galon. Nah, air galon berapa pendapatannya? Kita tanya lagi. Beliau ada keuntungan 500.000 per hari. Bisa nggak Ibu Hasra taruh aja 100.000 per hari? Bisa. Ternyata disimpanlah 100.000 per hari itu. Coba Ibu Hasra ambil kalkulator. Ambil kalkulator seperti ini. 100.000 dikali 30 hari. Ibu Hasra dalam 1 bulan bisa tabung berapa? 3 juta. Nah, 3 juta. Kalau 1 tahun, ya, Ibu Hasra sudah tabung berapa? 1 tahun, 36 juta. Nah, itu 1 tahun Ibu Hasra nabung 36 juta. Ibu Hasra sekarang mobilnya apa? Aduh, maaf nih, pengen nggak beli Pajero? Pengen nggak beli Mercy? Pengen dong. Nah, kalau 36 juta nabung 1 tahun, pasti itu hanya bisa untuk DP-nya aja kan? Iyalah benar. Akhirnya saya ajarin nih hitung-hitungan MLM. Nah, hitung-hitungannya kita jelasin dalam 1 tahun bisa capai 1 miliar dengan modal sekian-sekian. Nah, kalau Ibu Hasra mau beli mobil Pajero yang baru, cashnya berapa? Sekitar 700 jutaan kan? Nah, 700 jutaan. Ibu Hasra harus nabung berapa dong? Ambil lagi kalkulator. 700 jutaan dibagi 36 juta, harus nabung hampir 20 tahun Bapak Ibu. Baru bisa beli mobil baru yang Pajero cash. Nah, seperti itu. Jadi, harus dikasih bayangan kalau uangnya diputar di bisnis ya ada keuntungan lebih. Ya paling enggaknya kalau nggak bisa dapat uang 1 tahun 700 juta, 1%-nya aja berapa? 7 juta. Nah, daripada enggak sama sekali enggak diputar di bisnis. Jadi kita benar-benar harus ajak si calon prospek itu jurus ini. Nggak mungkin kita selamanya kuat bekerja dan kuat menabung. Tapi kita ini harus sisihkan penghasilan kita ini untuk bisnis tambahan. Seperti itu. Jadi kalau oke, deal, ikut bisnisnya. Kalau 7 paket sekian, kalau 15 paket sekian, kasih gambaran keuntungannya, pasti insya Allah join. Next, Bu.
Nah, setelah closing, lakukan pembinaan mitra. Next. Jadi ketika Bapak Ibu join itu membernya jangan dibiarin ya, harus di follow up, harus di follow up. Jadi yang pertama itu kalau sudah closing udah pasti orang senang ya, wah gue closing nih seneng, udah dapat bonus sponsor, udah tidur. Enggak gitu kalau MLM mau sukses. Kalau MLM mau sukses itu habis closing dibina ya, diajarin buka web, input segala macam ya. Yang pertama ya harus dikenalkan nih ya, profil perusahaannya, ownernya siapa, garis sponsorisasinya siapa, dicatat Bapak Ibu, kenalin ke tim. Kalau timnya tahu siapa owner kita, Bapak Haji Muhammad Daud, tahu perusahaannya di mana, di Bekasi, kantornya di mana, pabriknya di Depok besar ya. Terus garis sponsorisasinya siapa, tahu upline-nya. Kalau upline saya founder Koko Irwan, di atasnya Koko Irwan, Haji Muhammad Daud. Nah, kalau nanti teman-teman join itu minimal harus tahu siapa yang sponsor, siapa upline di atasnya, siapa foundernya, sampai owner harus tahu. Karena pernah nih saya ada cross-line belanja, Ibu jaringannya siapa? Saya nggak tahu. Nah, yang ajak Ibu siapa? Nggak tahu, udah nggak aktif. Nah, jadi kan saya bingung. Ya ampun, kasihan banget ya nggak dikenalin ini, nggak dikenalin upline yang paling atas. Jadi kenapa kita ajarkan tim kita ini, upline-upline kita, garis sponsor ini, supaya kalau seandainya kita nggak aktif, kita ada sakit lama, kita ada bencana, nah ini nomor HP kita nggak bisa dihubungi, HP kita hilang, si downline ini ya kalau mau rekrut, ada belanja atau apapun nggak bisa ke kita, bisa lagi ke upline-nya di atasnya. Itulah gunanya kita mengajari siapa upline di atasnya. Jadi walaupun kita nggak aktif, kita ada musibah, downline kita tetap bergerak. Nah, seperti itu. Jadi jangan pernah membatasi downline kita untuk tidak mengenal siapa upline-upline-nya. Kemudian yang kedua, mengenal usaha basuh, tahu beda MLM dan konvensional. Ini owner sudah sering jelaskan ya dulu di Zoom ya, apa perbedaan MLM dan konvensional. Kalau MLM itu waktunya fleksibel, kalau konvensional mungkin kalau kita buka tokonya jam 7 pagi, tutupnya jam 10 malam. Nah, kalau ini MLM ini jam 9 malam pun saya masih buka toko ya, seperti itu. Jadi modalnya pun kalau MLM fleksibel, kalau basuh mulai 100.000 aja sudah bisa buka toko. Kalau konvensional mau profitnya besar, modalnya pun harus besar, Bapak Ibu. Tidak semua orang punya modal besar. Ya, seperti itu. Yang ketiga, kemudian kita itu harus tahu harga produk, manfaat produk. Ya, minimal lah 5 aja. Kalau dulu saya cuma 1 ya, Violet. Minuman kolagen. Produk yang kedua waktu itu Hijin Spray. Nah, itu untuk spray kewanitaan. Kemudian kopi Mintagi. Nah, itu untuk stamina pria. Komposisinya apa? Kita baca-baca nih. Jangan sampai kita punya produk di rumah, kita anggurin, kita hanya jualan aja, kita tidak pernah melihat apa komposisinya. Kita tidak tahu. Ketika ada yang bertanya, ya kita bingung mau jawab. Ini apa ya? Harganya berapapun kita nggak tahu. Jadi kalau member baru join itu dikasih katalog, dikenalin harga-harganya nanti supaya dia baca. Kalau dia nggak mau baca ya sudah, berarti memang dia yang malas gitu. Yang penting kita sudah memberikan ya. Yang keempat, memahami marketing plan. Kemudian potensi terbesar bisnis bakso ada di mana. Ini kita kasih tahu ke member ya. Kalau member itu nggak mau ngikutin, nggak masalah. Yang penting kita sudah kasih tahu potensi terbesar di bisnis bakso ini ada di plan fast track dan plan B. Karena di fast track ini ada 4 jenis bonus. Bonus sponsor, bonus pasangan, reward, dan bonus generasi. Ini harus kita kasih tahu nih ke member ya. Kalau nggak mau jalanin ya udah terserah itu loh. Kalau nggak mau cepet kaya, nggak mau jalanin fast track ya sudah. Berarti memang menolak jadi orang kaya, mau pengen tetap miskin selamanya. Terus kemudian yang plan B itu juga potensi besar karena hanya 100.000 saja sekali seumur hidup dapat harta karun senilai 630 juta. Nah, ini kita harus kasih tahu ke tim. Kalau tim nggak tahu, apa itu ya, nggak paham. Jadi kalau dia nggak paham gimana mau ngejar? Ya misalnya kalau kita di suatu pertandingan ya, kita ini hadiahnya apa? Dikasih tahu hadiahnya apa? Wah, saya ada semangat nih mau menang. Nah, kalau hadiahnya nggak tahu,
ya gimana mau mengejar? Nah, potensi rewardnya aja kalau fast track itu 1,4 miliar, ditambah plan B 600 jutaan, sudah 2 miliar kalau jalankan dua plan ini. Sudah nggak usah aneh-aneh lagi untuk promo wisata, gaji bulanan itu nanti akan mengikuti. Ketika member berbonus, ya, otomatis ada keinginan untuk jalan-jalan ke luar negeri. Jadi, jangan baru pertama join langsung ini join 500.000 ada plan promo wisata jalan-jalan ke luar negeri, nggak usah. Jadi benar-benar edukasinya tuh dari dasar dulu, dari plan A dulu, B baru nanti jalan-jalan ke luar negeri. Kalau sudah bonusnya ada, jalan-jalan ke luar negeri itu tenang, ya pegang duit. Nggak mungkin kita jalan-jalan ke luar negeri nggak pegang duit, ya kan? Nah, kemudian yang kelima, mengenal website Basu. Nah, ini member area, ini harus kita ajarkan. ID-nya berapa, ajarkan ini ke tim, ya, passwordnya berapa. Jangan pernah menginputkan, ya, Master Azura dan Master Hasra itu tidak pernah saya inputkan, satu kali pun itu nggak pernah. Jadi, saya daftarkan, ini ID kamu, password kamu, ya, ini login, ya, nanti dirubah passwordnya mau apa, kamu rubah supaya aman. Nanti saya ajarkan kamu caranya daftarkan. Nah, seperti itu. Udah kita ajarkan, ya. Kita nggak usah apa ya? Istilahnya kalau ada member, aduh plan, saya sibuk, saya nggak sempat daftarin member. Ini saya minta tolong dong, daftarin. Kalau gitu orang Jawa bilang namanya tuh tuman, ya. Kalau gitu kita punya member 1.000, semuanya minta didaftarin, kita sudah pingsan duluan ya. Ya, kita nggak bisa seperti itu. Jadi ajarkan mandiri sebisa mungkin ya, ajarkan. Semakin member itu pintar ya, semakin member kita ajarin yang benar, semakin semangat. Contoh kalau kita inputkan ya kita misalnya ada member join 3 paket, kita yang inputkan. Setelah kita input 3 ID itu ada bonus 50.000, kita yang melihat bonusnya. Tapi effortnya member itu nggak tahu prosesnya, nggak tahu perjalanan dapat bonus itu. Jadi untuk mengejar bonus yang lebih tinggi nggak ada semangat. Nah, tapi kalau dia didaftarkan duluan dan 2 ID-nya itu dia yang belajar, daftarkan, dia akan ada semangat untuk belajar karena ketika input 1 sudah keluar bonus 20.000, ketika input yang kedua sudah keluar bonus 50.000. Nah, baru keluar, suaranya hilang ya. Halo, tes? Aman, aman Bu, aman suaranya. Kapan ya? Oh, Aman Bu. jelas ya Bu Dian ya? Jelas, jelas Bu. Lanjut aja Bu. Lanjut ya. Jadi kalau kita punya member mandiri ya, input sendiri, sudah melihat dengan mata kepala dia sendiri bonusnya nambah, itu rasa penasaran ya semakin tinggi, rasa kepengen dapatkan bonus yang lebih besar itu kepengen lagi. Tapi kalau dia diinputkan ya, ini beda hasil, pokoknya beda cara beda hasil. Nggak akan namanya member itu semangat untuk belanja lagi. Pegang kata-kata saya, ketika member itu semangat belajar ya, kita ajarin, dia yang input sendiri, dia yang tahu bonusnya naik sendiri, dia yang cairkan sendiri, otomatis dia akan berusaha bagaimana hari esok saya berbonus lagi. Tapi kalau besok-besok saya yang inputkan, semuanya saya yang inputkan, saya tidak bisa mencetak leader di bawah saya. Saya selamanya harus bekerja sendiri, seperti itu. Dan jaringan tidak akan berkembang. Tidak ada yang namanya tadi apa? Cara yang bisa diduplikasi. Nah, ini kan benar-benar duplikasi yang mudah ya. Kita belajar dan kita mengajarin. Seperti itu. Nah, diajarkan upgrade kemitraan. Nah, tadi yang join silver tadi, kalau kepingin bonus yang lebih besar, close out-nya lebih dari 500.000 per hari, karena timnya semakin besar, kita follow up lagi. Ayo nih, tim kamu sudah mulai besar, kamu jangan fokus di silver aja, ayo dong, di FTL bonus kamu udah cukup nih. Misalnya kita tahu mitra kita bonusnya sudah pamer 3 juta, WD 4 juta. Nah, kita follow up, jangan dibiarkan dia untuk menghabiskan bonusnya itu. Kita follow up untuk upgrade dulu. Ini bukan buat saya, tapi ini untuk buat dia sendiri menyelamatkan jatah bonusnya gitu loh. Kita kasih pengertian. Kemudian ajarkan withdraw bonus, ajarkan daftar stokis ya. Kalau dulu zaman saya daftar stokis 25 juta, kalau sekarang cukup 5 juta aja, join paket Fast Track Gold sudah bisa jadi stokis. Ini diajarkan. Kelebihannya dapat keuntungan 5.000 per paket ya, bukan 5%, tapi 5.000 karena wilayah timur itu beda 5.000 lagi. Jadi di wilayah timur itu harganya jualnya 105, harga belinya 100.000. Jadi jelasin juga tentang zona kalau di stokis ini.
Kemudian ajarkan cara mendaftarkan stokis di login di web itu, ajarkan gimana caranya daftarin stokis. Jangan kita yang daftarin. Jadi kita ini by phone atau chat ya, klik yang ini dong, kasih tahu di mana tempat untuk daftar stokis, kasih tahu ya biar dia yang kerjakan. Jangan semuanya kita itu enggak boleh. Jadi kalau semuanya kita nanti dia nggak belajar, karena saya pun join awal sama upline saya juga seperti itu. Saya diajarin juga detail satu-satu, saya yang sendiri daftarin, saya stokis, pokoknya saya yang login sendiri. Beliau hanya membimbing saya. Kemudian kasih tahu juga kontak CS Basu. Nah, kasih tahu misalnya ada kesalahan ini, misalnya nomor HP atau salah nomor rekening. Nah, bisa hubungi CS Basu. Nah, dikasih tahu kalau konsultasi tentang jaringan, tentang produk, tentang order, apapun komplain, nah jangan ke CS Basu. CS Basu itu nanti kalau kita misalnya ada kesalahan nomor rekening, nomor HP, nanti bagian IT itu editnya bisa melalui CS Basu. Itu dikasih tahu timnya. Jadi jangan nanti ke CS Basu komplain ya, upline saya begini nih, nggak buat promo, seperti itu. Nggak, itu salah ya, nggak boleh seperti itu. Kemudian yang keenam ini memilih atau mengurut ya keluarga atau teman yang potensial. Nah, ini kita kan punya banyak teman nih di WA, dari 2000 kontak mungkin ya. Kita pilih 100 kontak terbaik ya, teman-teman terbaik yang suka jualan, suka bisnis ya. Fokusnya ke sana dulu. Jangan teman-teman yang sudah di zona nyaman, sudah gaji suaminya mungkin 100 juta per bulan. Nah, seperti itu kalau ditawari bisnis ya gak mau lah, jelas orang sudah zona nyaman, 1 bulan gajinya dia untuk ke salon aja 30 juta, ya jelas nggak mau kan, ngapain susah-susah nawarin orang, seperti itu kan. Jadi kita lihat nih teman-teman kita yang masih promosi terus-terusan di WA, mungkin jualan baju atau jualan MLM yang tapi nggak sukses-sukses. Nah, kita bisa masuk pelan-pelan, PDKT dulu, jangan langsung diprospek. Jadi PDKT-nya ya seputar mungkin ngomongin anak atau makanan kesukaan. Jadi nggak harus ini basuh ya, ngobrol yang lain-lain. Contoh kasih ucapan selamat ulang tahun, terus tanya, "Ih, anakmu di mana sekolah?" Nah, seperti itu, kayak ngobrol aja biasa, bangun hubungan. Kemudian yang ketujuh, baru kalau sudah paham semuanya baru harus berani prospek. Nah, jadi kalau kita nggak pede boleh hubungi upline ya, upline hubungi saya, boleh juga telepon bertiga seperti itu kalau kita nggak pede jelasin. Sekarang kan zamannya online nih ya, cari data itu gampang sekali di online, banyak. Kita nggak ikut MLM seperti zaman dulu ya. Kalau zaman dulu harus door to door karena nggak semua orang itu punya medsos. Kalau sekarang di rumah aja kita bisa ini apa closing sampai ke luar negeri. Nah, gitu. Next. Ada yang komen gaji 100 juta per bulan jadi ratu lah kita. Gak usah kerja bener. Tapi kalau gaji suaminya nggak 100 juta per bulan, kita harus tahu diri ya. Benar. Kemudian berikutnya kenali potensi bisnis Basu. Nah, kita kalau prospek itu kan pasti harus tahu dong potensi bisnisnya. Kalau kita nggak tahu potensi bisnis kita, gimana kita mau jual, ya kan? Nah, potensi kita ini ada di paket pendaftaran plan A itu, mulai dari paket yang 100.000 yang silver sampai paket fast track gold yang 5 juta. Potensi yang 500.000 per hari sampai 25 juta per hari. Kira-kira Ibu cocok yang mana nih? Kira-kira Bapak mau penghasilan yang mana nih? Yang 500.000 per hari atau 25 juta per hari? Kalau saya nggak muluk-muluk, saya pengen sih yang 25 juta per hari. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita harus jelaskan plan B juga. Nah, ini belanjanya 1 kali aja seumur hidup. Ya, bisa dapatkan potensi reward 630 juta. Nah, ini potensinya gede ya, di mana ya tabung 100.000 tapi bisa dapat uang reward 600 jutaan hanya di Basu ya. Kalau saya dulu-dulu itu malah nabung 100 juta, berharap dapat 1 juta per hari, ternyata uang saya hilang. Nah, itu ikut investasi bodong lah. Semoga teman-teman yang di sini nggak ada yang seperti saya ya. Jadi saya benar-benar dulu jatuh ikut investasi bodong, saya nggak paham, saya goblok ya, ikut bisnis apa aja saya ikutin ya. Saya terhasut terus, pokoknya terhasut, akhirnya duit saya habis sudah.
gara-gara investasi bodong. Tapi beda sama bakso, ada produknya. Walaupun 100.000 itu ada benar-benar hasilnya, ya ada poinnya. Nggak riset ke nol, diakumulasi seumur hidup. Kapanpun kita mau kerjakan, kita bangun, kita bangkit, kita kerja. Kalau enggak, kita istirahat, tidur, poin tidak hilang. Seperti itu. Nah, potensinya itu passive income di plan A yang paket fast track ini adalah potensi tertinggi ya, yang gold itu 5 juta joinnya bisa dapat 25 juta per hari atau per bulannya itu sekitar 750 juta. Di mana ada orang yang gajinya 750 juta kira-kira. Pekerjaan apa yang dapatnya 750 juta per bulan? Coba teman-teman tanya. Teman-teman yang ada di WA, kira-kira pekerjaan apa ya kan? Kalau di MLM sangat bisa, yang penting kita mau usaha ya, karena yang namanya hoki itu kita nggak tahu loh teman-teman. Kalau kita punya tim ya, kiri dan kanan, diundang datang di acara BBP atau acara training, diinfokan, tiba-tiba jaringannya meledak. Nah, kita tidur-tidur, tahu-tahu dapat duit 25 juta per hari. Kita nggak tahu ya, namanya hoki itu dijemput, bukan ditunggu. Kalau kita tunggu, tidak pernah share info, ada training, ada BBP, ada acara, ya jelas tim kita mati. Karena kita nggak pernah share ini, ilmu ke tim kita, seperti itu. Nah, ini potensinya juga ada reward 1,4 miliar. Nah, ini teman-teman harus kasih tahu, kalau join paket fast track, ada reward menunggu 1,4 miliar. Berbeda dengan paket yang silver. Kalau yang silver itu tidak ada reward, tapi joinnya cuma 100.000. Nah, kelebihan bakso ini bisa di-upgrade. Nah, kalau memang benar-benar calon prospek kita kenal betul, tidak ada modal seperti saya, bolehlah mulai dari paket silver dulu. Nah, next. Kecepatan nggak sih saya ngomong? Nggak ya? Paham ya? Nanti nggak apa-apa kalau ada pertanyaan sedikit-sedikit ya di akhir. Nah, Anda pasti butuh strategi agar cepat dan efektif serta mudah diduplikasi semua tim Anda. Next. Nah, caranya gimana? Next. Nah, kalau saya, ya, ini ke tim saya, semua ngajarin dari awal itu minimal bangun fondasi 7 ID, ya. Ini saya nggak berbicara tentang ID fast track dulu ya, ID dasar dulu, ID silver. Setelah dulu saya kalau prospek bukannya sombong, itu minimal sekali tuh joinnya platinum. Ya, bahkan Master Azura sama Master Hasra ambilnya pakai soliter. Karena udah pernah ikut MLM, jadi tahu kepengennya yang 10 juta per hari, nggak pengen yang 500.000 per hari. Nah, seperti itu kalau kita sudah jelaskan potensi ini hariannya berapa, pasti ambil paket tertinggi. Ini misalnya kita ambil modal awal 7A ya, kali 100.000, modalnya 700.000. Kita harus jelaskan ke ini ya, ke mitra kita. Total penghasilannya 500 per hari atau 3,5 juta per hari. Ini kalau sudah mentok ya 50 pasang per hari. Kalau enggak, kita mungkin dapat berapa persennya. Nah, seperti itu. Kalau kita ambil langsung sama plan B, ini ada potensi tambahan reward 631 juta kali 3 ID, 1,8 miliar. Ini kalau ambil yang langsung plan B, ada tabungan 1,8 miliar. Nah, ini joinnya 1 juta. Kamu mau yang mana? Otomatis orang langsung pilih join yang 1 juta karena ada tambahan rewardnya. Seperti itu. Next. Kalau sudah join 7 ID, ya, udah mantep nih, ya. Mantep itu udah mau jadi pebisnis yang benar-benar mau dapat hasil miliaran. Caranya bagaimana nginputnya. Nah, saya selalu ajarkan ke tim saya itu seperti ini. ID A ini harus sponsorin ID B dan C. Ya, bonus sponsornya masuk ke A, otomatis 40.000 ya teman-teman ya. Kemudian ID B dan ID C itu mensponsori ID di bawahnya lagi. Jadi ID A ini sudah tidak pernah lagi sponsor, supaya ada terbentuk garis unilevel. Nah, sekarang di fast track kan ada jalur unilevel tuh. Kalau semuanya nggak diajarin dari awal, dasarnya salah, bonusnya juga kecil, teman-teman. Nah, di sini saya selalu ajarkan ke tim saya itu, kalau input itu jangan semuanya sponsornya pakai ID utama, ya. Sponsornya itu pakai ID yang di bawah-bawahnya. Nanti kalau berkembang jaringan unilevel, kita dapatnya double-double. Nah, otomatis penghasilan kita jadinya double-double. Nah, jadi ini ID B ya, sponsorin ID D dan E.
ID C, sponsorin ID E, F, dan G. Nah, seperti itu. Otomatis bonusnya ini yang A terjadi 3 pasang, ya. Bonus B dan C dapat bonus 20.000 dari sponsor kiri kanan, dapatnya 40.000 tambah 10.000, total 50.000. Nah, next Bu. Otomatis bisa di sapu bersih ya bisa di zoom nih. Tuh, sapu bersih 170.000 langsung bisa dicairkan. Kalau joinnya 7 ID, langsung cairkan 170.000. Tapi ada juga yang belum paham di sini. Jadi ngajarin timnya itu klon-klon semua yang sponsor ID utama. Jadi ID utama itu sponsorin 6 ID ya, dapat poin di ID utama 120.000 ya, itu dari sponsor. Kemudian pasangannya 3 pasang itu 30.000. Jadi ID utama itu ada bonus 150.000. Nah, 10.000-nya nyangkut di ID kedua dan 3, nggak bisa dicairkan, nggak bisa sapu bersih. Nah, di sanalah kadang kurang greget gitu ya. Tapi kalau bonusnya lebih besar yang bisa dicairkan, ijo-ijonya langsung 3. Wow, ini benar-benar bisnis yang luar biasa ya. Otomatis nanti dengan cara seperti ini beliau akan ngajarkan lagi ke tim di bawahnya, ngajarkan lagi hal yang sama, otomatis semua bisa sukses berjamaah. Seperti itu ya. Jadi bonus unilevel besar didapatkan dari cara input seperti ini. Kalau sudah terlanjur inputnya dari awal sudah salah, inputnya di ID utama aja, semuanya sponsor member di ID utama, tidak masalah sih. Yang penting sekarang kan teman-teman sudah tahu ilmunya. Kalau closing diajarkan tim dengan cara yang benar, otomatis nanti tim itu akan semangat. Masa join baru 7 ID 700.000 langsung bonusan 170.000, kan semangat ya. Kalau diajarinnya join 7 ID 700.000 dapat bonus, dikumpulin di ID utama, sponsornya semua 6 ID, otomatis ID utama berbonus memang 150.000, tapi nyangkut 10.000-nya di 2 ID tadi, nggak bisa dicairkan gitu. Jadi ijo-ijonya itu cuma ada 1, ijo-ijonya nggak ada 3. Jadi semakin banyak ijo-ijo di tombol WD, itu mitra kita itu semakin semangat pengen prospek. Jadi kepengen semangat. Ini loh saya sudah ada bonus walaupun belum dicairkan. Jadi itulah yang membuat dia akan bergerak gitu. Jadi nggak loyo-loyo di awal langsung bergerak. Kalau dulu itu member saya itu semangat sekali closing apa soliter karena sekali sponsor ya dapatnya 420.000, pasangannya 210.000. Jadi ijo-ijonya tuh bisa sampai juta-jutaan. Seperti itu. Jadi benar-benar saya itu kelabakan di awal yang benar-benar modalnya minus ya. Saya pinjam produk sama owner itu sampai lunas itu di minggu pertama 25 juta itu lunas, alhamdulillah. Itu dari benar-benar dari pengembangan jaringan seperti ini. Next. Jadi diajarkan seperti ini dasarnya dulu, nggak usah ujuk-ujuk langsung kita STL gitu, namanya orang tidak bermodal ya. Kalau langsung keluarkan uang besar ya, itu pasti stres, nggak mungkin dia pinjem gitu ya. Pasti ya udah dari dasar aja dulu, kan kita bisa dari silver dulu bermain. Yang penting dia orangnya aktif ya, diajarkan yang benar, cara ajarkan input, cara ajarkan ini tempat bonusnya seperti ini, bisa di WD seperti ini, ijo-ijonya diajarkan banyak ya, dia pasti seneng gitu loh, pasti akan aktif dengan sendirinya, bukan kita nginputkan loh, jangan. Kalau nanti dia beralasan saya sibuk, tolong upline yang inputkan, jangan pernah inputkan ya, harus kejam, jangan pernah inputkan. Kalau nanti beliau seandainya marah sama kita, uplineku nggak mau inputkan, sebenarnya bukan nggak mau, ini untuk diri kamu sendiri loh. Kalau saya tidak ajarin kamu, gimana kamu mau ajarkan tim di bawah kamu, seperti itu. Nah, ini jika tidak ada modal 700.000 sampai 1 juta, maka bisa duplikasi minimal 3A dan 1B atau join 400.000. Tetap harus diajarkan plan B di awal. Karena kalau dari awal tidak diajarkan plan B, nanti sulit untuk diduplikasi ke bawah gitu. Kalau hanya belajarnya untuk plan A saja. Jadi selamanya kita tidak akan pernah namanya klik mobil reward Pajero 450 juta di plan B kalau selamanya mikirin di A terus. Jadi memang harus dari awal. Kita harus pahami kalau upgrade lagi 100.000 itu kita dapat tabungan 600 juta. Dan ini kabar baiknya owner lagi ada promo ya buat profesional ke bawah nih. 1.500 poin kiri kanan join A dan B, artinya join boleh silver dan plan B ya. Joinnya 200.000 kiri kanan, 1.500 poin kiri kanan itu dapat
dapat Korea ya. Nanti di grup itu disimak lagi ya, dapat Korea gratis untuk profesional ke bawah ya. Beruntung sekali buat teman-teman, ini manfaatkan bener-bener. Jadi closingnya 1 juta, 1 juta, 1 juta ya, joinnya 1 juta itu 7A dan 3B, atau joinnya 400.000 3A 1B. Ini benar-benar diduplikasi ke bawah. Jadi benar-benar diajarkan membernya itu untuk apa ya, supaya berbonus dulu ya. Boleh sih, boleh kalau punya cara lain, leader lain. Ada yang bahkan yang, sorry saya pakai kertas ya, ada yang ajarkan input begini. Bentar ya, ini mana Kak, gambar saya kok nggak ada. Ada yang ajarkan input begini. Nggak kelihatan ya Bu Dian ya? Iya, nggak kelihatan, Bu. Ajarkan input begini ya, ke bawah begini. Joinnya 300.000, baru di bawahnya ini merekrut. Kelihatan nggak? Lumayan, lumayan. Sebentar ya teman-teman ya. Burem ini saya ganti dulu, tidak. Oke. Udah ya, kelihatan ya? Sudah, Bu. Jadi ada juga member yang ajarkan. Ini nggak masalah. Saya nggak pernah larang member saya seperti itu. Jadi joinnya 300.000 dipasangnya begini, satu jalur. Ini enggak masalah ya, tapi buat orang yang baru ikut MLM ya, buat yang baru, ini kan untuk orang-orang pemain ya, yang baru ikut, kalau diajarkan seperti ini, tidak ada klik-klik hijau yang diklik gitu loh, tidak ada bonus. Jadi ini sponsorin ini sponsorin ini, dapat ini 20.000, ini sponsorin ini dapat 20.000. Jadi kan kita minimal WD 50.000 tuh. Nah, jadi kalau cara seperti ini tidak ada tombol hijau, tapi kalau joinnya yang ini dipindah ke sini, otomatis kan seimbang dapat bonus 50.000. Nah, ini masih bisa diterima gitu loh. Udah ada kelihatan nyata, join 3 paket dapat 50.000. Udah nyata dapat 50.000 bisa dicairkan. Jadi orang kalau baru join MLM itu lebih apa ya Bu Dian, lebih semangat gitu. Udah kelihatan bonus. Kalau kita ajarkan tim tidak berbonus, gimana dia memulai hari esok? Sedangkan hari pertama aja tidak berbonus. Seperti itu. Next. Nah ini, kalau misalnya ilustrasi joinnya 3A dan 1B. Teman-teman bisa pakai cara ini ya. Jadi teman-teman bisa pakai cara ini. Itu gambarnya kelihatan ya? Kelihatan, Bu, kelihatan. Jelas. Jadi itu yang warna merah itu joinnya plan A dan B. Yang warna biru itu joinnya plan A aja. Nah, kalau kita duplikasi ke bawah ya, minimal 1 ID itu join A dan B, 3 ID join A, akan terjadi seperti ini. Jadi kita tidak sampai ada di bawahnya member. Jadi yang tengah-tengah ini ID kita semua. Jadi kita rekrutnya kiri dan kanan dulu Bapak Ibu. Naruhnya kita kiri dan kanan dulu taruh. Kalau kiri dan kanan sudah jalan, kita bantu, baru kita buka ID baru di tengah-tengah. Kayak gitu contohnya, boleh di screen ya. Nah ini di tengah-tengah baru buka ID kita. Nanti terus seperti itu, rekrut lagi. Nanti kalau sudah berkembang jaringannya, baru ke tengah lagi buka ID kita. Selanjutnya terus sampai ke bawah. Ini modal 300.000 sampai 400.000 sudah bisa punya jaringan seperti ini ya, luar biasa. Jadi kita tidak sampai ada di bawahnya member, Bapak Ibu. Otomatis ID kita terus berkembang, terus berkembang, terus berkembang. Gitu. Ini mulai modal yang benar-benar kecil. Next. Nah, kalau teman-teman mau percepatan bonus lagi, segera follow up tim ke paket fast track. Seperti tadi saya bilang, kalau kita sudah tahu tim kita berbonus, segera di follow up ke paket fast track ya. Jangan sampai enggak. Tapi kalau misalnya ngeles, di bawah saya belum ada yang fast track nih upline. Saya ngapain fast track? Jadi harus berani dia sebagai contoh dulu. Kalau dia nggak bisa kasih contoh, ya gimana timnya mau ikut? Seperti itu. Next. Jadi fast track ini ilustrasinya jika join fast track 7 ID, ini oratoretan saya ya. Kalau salah, ya maaf ya. Tapi insya Allah enggak kok. Jadi seandainya kita punya 7 ID, semuanya ini fast track.
Saya hitung ID 4, 5, 6, 7 yang paling bawah. Kita fokus aja sama ID yang paling bawah. Otomatis ID 1, 2, 3 tembus dong reward. Ya, kita fokusnya di ID yang paling bawah 3.500 kiri kanan. Kita pasti capai reward 1,4 miliar. Itu pasti. Ya. Nah, 3.500 kiri kanan, bonus pasangan fast track berapa? Kan 100.000 teman-teman. 100.000 kali 3.500 kan 350 juta. 350 juta bonus pasangan ditambah reward 1,4 miliar kan sudah 1,750 miliar. 1.750 juta. Ya kan? Itu di ID yang paling bawah. Nah, ini kan ID yang di bawah pasti naik poinnya ke atas ya. Naik ke atas, ini saya totalin semuanya kalau fokus 7 ID semuanya kejar 3.500 kiri kanan, kurang lebih kita mengantongi bonus 14 miliar. Nah, ini dicapainya mungkin bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, nggak tahu ya. Tergantung gimana duplikasi ke bawah. Next. Kalau teman-teman punya uang 14 miliar, kira-kira mau diapain? Kira-kira nih. Nah, ini materi adalah afirmasi saya. Ketika fast track diberlakukan, saya mengubah goal saya, impian saya. Ini misalnya tahun 2025, bulan April. Saya kepingin apa? Nah, di sini saya tulis di sini afirmasi. Saya kepingin menyelesaikan hutang. Saya kepingin bangun tempat ini, panti, ya, tempat ibadah. Ya, saya pengen bangun panti asuhan, pengen donasi, pengen sedekah, pengen nyenengin orang tua, pengen sekolahin anak di tempat yang terbaik, pengen wisata sekeluarga, ya, pengen umroh sekeluarga, pengen beli rumah yang lebih besar seperti rumahnya Linda Maca ya mungkin, pengen membeli kendaraan yang lebih baik lagi mungkin ya. Terus kemudian kita pengen bangun kos-kosan atau apapun itu. Kalau kita sudah pegang uang 14 miliar ini kita rasakan aja dulu. Kita afirmasi aja. Kita 7 ID ini bismillah kita bisa pegang uang 14 miliar ya. Jadi caranya sudah tahu, potensinya sudah tahu. Bayangin nih, teman-teman dapat uangnya. Sekarang dibayangin di afirmasi. Saya kalau dapat 14 miliar ini, saya bisa beli semuanya yang saya tidak pernah beli di dunia ini. Seperti itu ya teman-teman. Next. Kira-kira kalau terwujud teman-teman pengen beli apa nih kalau 14 miliar terwujud? Coba di komen. Kira-kira kepingin apa? Jadi kita semua telah siap memahami potensi terbesar dan memahami cara kembangkan bisnisnya, ya. Memahami cara yang efektif dari konsep duplikasi. Lakukan dan duplikasikan. Anda semua siap? Apakah siap? Amin. Pengen buka kos ya. Banyak yang ini. Banyak punya impian. Pengen buka kafe umroh, amin. Next, Bu. Udah selesai ya materi ini apa malam ini golden rules-nya. Jadi ini bisnis saya sendiri. Jadi sukses itu karena saya. Kalau gagal itu juga karena saya. Karena banyak orang itu menuntut keluar, tapi tidak pernah menuntut ke dalam. Jadi nuntut upline, nuntut downline, nuntut suami, nuntut teman, tidak pernah menuntut diri sendiri gitu ya. Kalau mau sukses harus mau belajar, mau ini apa namanya, mau berkorban, ya, mau berusaha, cari jalan. Jadi meningkatkan kualitas diri. Kalau santai-santai harus ini apa, lihat Zoom, ya. Kalau ada waktu santai harus menyempatkan diri. Kemudian baca-baca ini apa namanya produk terbaru komposisinya apa. Jadi nggak sampai kita ada pertanyaan baru kita cari-cari itu nggak sampai. Jadi ketika ada pertanyaan langsung kita bisa jawab karena kita sudah paham dulu. Ketika ada waktu luang kita sibuk mengupgrade diri seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi. Kalau ada pertanyaan silahkan. Waktu saya kembalikan sama Bu Dian. Oke, luar biasa sekali ya untuk materinya nih daging semua tadi ya saya udah apa namanya udah perhatiin ya materinya Ibu Maharani ya luar biasa kita berikan tangan dong secara virtual buat Ibu Maharani ya. Nah, Ibu Maharani gimana sih perasaannya Bu jadi Grandmaster nih akhirnya? Rasanya sebenarnya ini ya, sebenarnya kemarin tuh sempat nangis sama suami.
nggak nyangka gitu loh, nggak nyangka sampai di titik ini. Karena saya awalnya itu join Basu itu hanya untuk pengen ada tambahan gitu aja loh Bu. Karena saya dalam keadaan hamil, nanti ini lahiran gimana gitu loh. Saya itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Saya tuh anaknya banyak, belibet gitu loh. Kerja pun yang lain tidak mungkin. Saya dari dulu tuh hobi namanya bisnis online. Tapi saya tidak mau lagi ikut bisnis investasi bodong gitu loh Bu. Dan bakso ini benar-benar jawaban. Jadi ketika saya ini tahu bisnis bakso ini, saya cepet-cepet nih ngajak teman-teman saya gitu loh. Jadi saya tuh nggak mau kayak apa ya keduluan yang lain. Dia tuh harus jadi tim saya seperti itu. Semuanya saya prospek. Mungkin crossline saya, mungkin Ibu Linda Maca juga pernah saya prospek sebelum saya ini. Kan beliau joinnya itu bulan apa ya, kalau nggak salah Juli ya, Juli akhir. Saya joinnya bulan Mei akhir. Jadi walaupun beliau founder di bawah owner langsung, tapi saya pernah hubungi beliau dan beliau menolak saya. Jadi teman-teman nggak usah takut ditolak. Jadi semua itu adalah target prospek kita yang di WA itu. Semua kalau kita mau ditolak pun kita nggak usah sakit hati, tetap jaga hubungan sampai sekarang. Saling mendoakan itu. Yang penting saling mendoakan, sehat selalu semua. Jangan pernah suuzon terhadap upline ya. Jadi jangan pernah suuzon. Saya tuh kalau mau suuzon aja sama Ko Irwan, yang jelas saya bonusnya nggak akan bisa mirip sama Ko Irwan. Tapi karena saya terus afirmasi, semoga saya bisa seperti beliau juga. Alhamdulillah hari ini saya bisa sejajar peringkat dengan Ko Irwan. Alhamdulillah ya. Oke, pasti semuanya mitra bakso nih ada yang penasaran, boleh ya Bu ya buka pertanyaan ya. Jadi kalau untuk Buat buka pertanyaan boleh di kolom chat ya. Jadi untuk menghindari pertanyaan yang sama, jadi kita nanti akan pilihnya di kolom chat. Dan malam hari ini kita juga udah kedatangan tamu yang luar biasa loh Bu. Siapa lagi kalau bukan upline Ibu sendiri nih, ada Pak Irwan Santoso nih di sini nih. Halo ya Pak Ko, Irwan. Iya sudah dari tadi. bisa. Iya, Pak Irwan nih dari tadi nonton nih ya, apa namanya Bu Maharani. Tadi aku juga udah pesen ya untuk Pak Irwan, bisa nggak nih kasih sepatah dua patah kata nih untuk Bu Maharani, gimana ini kan waktu apa perjalanan dari menjadi downline awal-awal, testimoni untuk Bu Maharani ya. Oke, Pak Irwan, halo, malam Pak Irwan, halo. Iya nih Pak Irwan, kameranya belum nyala ya. Halo Pak, ya Ya, silakan. selamat malam. Terima kasih. Malam Ko Irwan. Malam. Ya, kedengeran ya. Kedengeran? Ya, halo, selamat malam, Maharani. Selamat ya, luar Terima biasa perjuangannya kamu. kasih. Ya, terbukti apa yang kamu perjuangkan dari awal nggak pernah sia-sia ya. Saya bangga, saya juga ikut senang ya, bahagia melihat pencapaian kamu ya. Dari nol sama-sama berjuang, hari ini terbukti kamu bisa mencapai posisi di puncak kesuksesannya Basu ya. Keren banget ya. Saya jadi tadi juga lagi di jalan, saya takut nggak keburu, saya cepet-cepet, saya dibilang Bu Dian, saya masih di jalan nih Bu, saya bilang. Karena saya macet di Canggu gitu ya. Udah. Saya juga takut nggak sampai gitu loh. Ya. Ya, jadi betul ya apa yang dikatakan oleh Maharani itu betul banget ya. Jadi bisnis bakso ini yang mana harganya sangat terjangkau ya, harganya sangat terjangkau. Itu jangan pernah sampai kita sia-siakan gitu loh ya. Andai kata aja dulu Maharani berpikirannya negatif ya, dia tidak mau ikut di bisnis bakso dan menolak bisnis ini, tentu aja mungkin beliau nggak akan seperti saat ini ya, nggak mungkin hutang-hutangnya ini lunas ya, nggak mungkin dia bisa sebahagia ini
Ya, nggak mungkin dia bisa mencapai di puncak kesuksesan di Basu. Kenapa? Karena mindset negatif yang menghambat dia, yang membuat dia gagal. Ya, jadi kalau teman-teman mau sukses, yang patut diperhatikan yang paling pertama itu adalah mindsetnya dulu. Ya, jangan ngomong bilang mau berhasil, mau sukses, tapi mindset negatifnya kamu aja belum bisa kamu menangkan. Ya, jadi kalau mau sukses itu sukseskanlah dulu tuh pikirannya kamu, ya, supaya kamu bisa menjadi the right man-nya, ya. The right place-nya sudah ada di depan mata, tapi kalau the right man-nya belum ada, ya tentu aja nggak akan bisa berhasil. Ya, jangan pernah, kalau nggak berhasil, nanti jangan pernah cari alasan, pembenaran diri apapun, ya, salahkan keadaan yang tadi Bu Rani bilang ya, salahkan di luar, salahkan upline, salahkan perusahaan, ya. Nanti lama-lama salahkan Allah gitu loh, ya. Itu nggak baik, ya. Kenapa sih nggak coba introspeksi diri? Hari ini kurangnya saya apa? Kenapa saya masih belum berhasil? Gitu loh ya. Kalau orang lain bisa, harusnya saya juga bisa gitu. Yang penting mau belajar ya. Mau belajar terus berpikiran positif ya. Nikmati prosesnya. Ya jangan pernah merasa sudah bisa jadi sombong, tinggi hati, merasa udah nggak penting lagi semuanya ya. Bahkan sampai hari ini pun ketika roadshow, hari ini saya keliling-keliling, saya masih banyak belajar juga kok. Saya butuh. Ya, saya pengen belajar gitu loh. Ya. Nah, yang saya tangkap adalah kalau kamu mau sukses, tapi kamu masih merasa terbeban segala hal, terbeban untuk mau belajar, ya, terbeban untuk home sharing, terbeban untuk melakukan, ya, dan kamu nggak menikmati prosesnya itu, bagaimana bisa sukses? Ya, bagaimana mungkin bisnis 100.000 yang harusnya peluang emas di depan mata kita bisa menjadi kenyataan, ya, mengubah kehidupan kita. Andai kata pada saat itu Maharani tidak mempunyai mindset yang positif, mental pemenang, ya, dia mengeluh, dia selalu beralasan, menyalahkan ini itu, tentu nggak akan mungkin berhasil, ya. Tapi sosok dari seorang Ibu Maharani, saya sangat mengagumi dia. Dari awal bergabung, dia itu betul-betul fight ya, dia mandiri, dia tunjukkan bahwa dia eh, sanggup, ya, dia memantaskan dirinya untuk berhasil ya. Jadi ada pepatah emas dimanapun berada, meskipun dia di tempat sampah, tetap aja dia emas, dia punya nilai, dia punya kualitas, ya. Jadi tinggal tunggu saatnya, ya. Dia di tempat yang tepat pasti akan berhasil gitu loh. Nah, seperti hari ini Bu Maharani, ya, dia sudah membuktikan dirinya meskipun dia berproses, ya. Emangnya dia nggak pernah ngalami proses? Ya tentu sama. Semua yang mencapai posisi puncak di Grandmaster selalu mengalami ada yang namanya proses, ya. Ada yang mengalami jatuh bangun, ya. Semua harus mengalami dan semua harus dimulai dari nol, ya. Nggak mungkin seorang pemenang itu menjadi pemenang tanpa mau berlatih, tanpa mau melewati suatu pertandingan. Tiba-tiba dia mau terima hadiahnya doang, ya. Itu gak mungkin ada, ya. Jadi kalau kalian ingin sukses, jangan hanya inginnya aja mau sukses. Jangan hanya mau nikmatin suksesnya aja, tapi harus mau juga nikmatin prosesnya. Ya, tanpa kalian nikmatin prosesnya, mengeluh ini itu ya, lompat sana lompat sini. Kalian mau lompat sana ke sini ke 10 perusahaan, ke lompat sana sini ke tempat lain manapun, kalau kaliannya belum layak untuk sukses, kalian tidak punya kualitas emas, maka sampai kapanpun kalian nggak berada di tempat yang tepat, ya, gitu. Ya, jadi bisnis 100.000 sangat layak diperjuangkan, emas ada di depan mata, ya. Terbukti hari ini banyak sekali yang tercapai.
ya di tim saya sendiri ya, saya nggak mau sebut downline ya, tapi saya lebih tepatnya menyebut eh, teman-teman saya ini sebagai partner bisnis saya ya. Udah banyak ya buktinya. Contohnya ya dari Bu Hasra sudah mencapai posisi master ya kan. Juga eh, mungkin 3 hari lagi ya ada yang akan mencapai posisi Grandmaster juga nih ya, yaitu Ibu Azura ya. Luar biasa kan. Nah, jadi kalau kalian masih ragu terhadap bisnis ini, kalian salah besar, kalian rugi. Yang harus kalian lakukan tuh fight. Kalau kalian nggak fight, nggak mungkin ya 100.000 berubah menjadi apa nih di depan saya? Apa ini? Betul, Pajero. Ini asli mobil Pajero dari bisnis 100.000. Bukan mobil-mobilan, bukan mobil sewaan ya. Ini dibeli cash langsung. Saya udah lihat sendiri STNK-nya ya, karena ini mobil langsung ada di depan saya pinjem dari Ibu Maharani ya. Baik banget ya. Jadi saya di Bali ini dikasih fasilitas kendaraan ya untuk owner, untuk kami sama-sama ya selama di Bali. Tuh lihat hasilnya. Ini bukan bohong-bohong, bukan tipu-tipuan, bukan investasi bodong, tapi ini real, murni usaha hasil perjuangan ya seorang Ibu Maharani dari bisnis yang modalnya hanya 100.000 ya, yang darinya dulu mungkin pernah ditolak-tolak, tapi hari ini itu semua impiannya menjadi kenyataan. Keren banget ya, sungguh mengharukan ya, sungguh mengharukan ya, suatu perjuangan yang akhirnya terbukti ya menghasilkan, di mana usahanya itu tidak pernah mengkhianati hasilnya. Ya, sekali lagi Wan. saya ucapkan selamat buat Maharani atas pencapaian yang luar biasa, posisi puncak Grandmaster Basu ya. Tetaplah, pesan saya, tetaplah menjadi seorang yang sukses dengan rendah hati. Meskipun kamu berhasil, tetap terus rendah hati ya, karena semua itu hanya titipan Allah ya, kapanpun bisa dicabut ya. Jadi tetap terus rendah hati, karena kesombongan hanyalah awal dari segala kegagalan ya. Bina terus teman-teman lain ya, semangatin terus teman-teman lain, mereka butuh kamu, mereka juga ingin seperti kamu. Tetap terus jadi panutan ya. Selamat buat Maharani, terima kasih sudah menjadi Oh, partner yang luar biasa. aduh. Demikian Bu Dian, testimoni saya pada malam hari ini. Oke, Semoga luar biasa bermanfaat sekali. Irwan. buat Terharu ya Bu teman-teman semua. Maharani ya. Kedatangan upline-nya langsung ya dari Ko Irwan. Oke, ya terima kasih banyak Ko Irwan untuk Kasih Kak. uh, ya motivasinya buat Bu Maharani. Yes. Sekali lagi Bu Maharani, selamat ya untuk posisi Grandmasternya. Ya, semoga juga semakin sukses. Ko Irwan juga semakin sukses dan juga semakin menginspirasi. Ya, luar biasa ya. Jadi tadi saya cek untuk apa Sinyalnya pertanyaannya di sini jelek ya. belum, sepertinya belum ada pertanyaan ya, lebih ke apa namanya lebih semangat ya karena motivasi dari Bu Maharani ya. Malah tadi kayaknya ada yang bilang gimana caranya jadi bab. Wah, sepertinya nih Ko Irwan nih selanjutnya harus sharing juga ya success story ya. Gimana? Setuju ya kita semua ya kalau misalnya next Ko Irwan mungkin ya. Oke. Boleh ya Pak ya nanti ya gantian ya untuk success story. Ya mungkin nih jaringan juga ya Pak Irwan ya. Oke ya, kayak jaringan Iya Bu, juga. mungkin jaringannya ya. Makasih ya Bu. Iya. Oke, sekali lagi Ko Irwan, terima kasih banyak ya sudah hadir menyemangati Ibu Terima Maharani ya. Sukses, kasih. sehat selalu buat Ko Irwan ya. Oke, sampai jumpa lagi. Bu Makasih Maharani Bu juga. Dian, Ya, makasih banyak Pak makasih Irwan ya. semuanya ya.
Ya. Oke, Bu Maharani juga terima kasih banyak Bu untuk motivasinya luar biasa sekali, ilmunya luar biasa sekali. Mitra-mitra di sini jadi semakin bersemangat ya pastinya tadi sudah menyimak ya untuk materinya. Ya, saya doakan juga Ibu semakin sukses ya, bukan hanya Grandmaster 1 miliar saja tapi langsung ya nanti bisa terus mencapai sampai yang Grandmaster 50 miliar ya. Amin. Semoga Ya. semuanya juga Mitra Basu ikut sukses capai Grandmaster, Bu. Amin. Amin, amin, amin. Oh, ini ada pertanyaan satu nyempil nih dari Bu Yuni. Mau tanya Bu Rani pakai skincare-nya Basu nggak? Ya, Pakai. Bu Rani kan kinclong banget nih. Ya, ntar saya ambil. Wah, bener lah. Testimoni langsung Bu Maharani ya. Jadi tadi udah testimoni tentang penghasilan untuk pencapaian sebagai Grandmaster. Sekarang testimoni untuk pemakaian produk langsung ya. Yang saya siapin nih di sebelah saya itu ini sudah habis berapa botol Pakai kira-kira. face mist ya. Ini saya selalu pakai. Ini saya 1 bulan itu habisnya 3 botol. Ini face mist ini saya habisnya 3 botol. Jadi ketika muka saya kering saya langsung semprot. Jadi saya tuh nggak sempet pakai yang namanya pelembab wajah. Pelembab wajah itu karena ribet ya, ajak anak kecil. Jadi Basu itu bener-bener simple. Jadi tinggal spray-spray aja. Jadi mukanya tuh kelihatan bersih, mengkilat lembab, terhidrasi itu karena pakai face mist. Udah, kuncinya rajin bersihkan muka. Saya pakai sabun ini Dena Salmon, pakai spray ini. Udah nggak aneh-aneh. Serum pun itu saya pakai setiap malam itu mungkin sekitar 2 hari, kadang 3 hari sekali nggak tentu. Yang setiap hari itu yang boros cuman ini. Ya Bu, ini saya boros. Saya mungkin udah habis lebih 10 botol mungkin. Lebih. Ya. Oke ya, luar Semuanya biasa sekali ya. Jadi langsung ya dicoba kalau yang ingin langsung. kulitnya glowing seperti Bu Maharani ya. Seperti orang Korea nih kayaknya ya. Dulu Iya. cuman kan karena ribet ya punya anak, pakai krim 1 paket. Maksudnya karena saya sudah mukanya sudah nggak kenapa-napa, ya udah saya pakai face mist sama serum aja. Ya udah saya pakai itu aja saya lanjutin. Yang penting muka saya nggak kering itu aja kuncinya. Oh iya, ini ada lagi yang ada permintaan dari Bu Fatma nih, diangkat lagi dong Bu botol face mist-nya mau screen capture katanya. Oh, iya ya sebentar. Jadi yang di Oke samping ya. saya kumpulin ini. Kalau botol serum ada di kamar sih 3. Cuman kan kalau saya ke kamar nanti anak saya nangis. Nah ini silakan di screen. Saya udah pakai ini. Kalau violet saya minum udah bungkusnya udah saya buang kalau violet. Kalau ini enggak. Kalau violet saya minum setiap 2-3 hari sekali, enggak setiap hari. Violet Sansan itu saya minum. Nih. Ini yang skincare yang saya kumpulin ini si ungu. Karena botolnya bagus. Ya Jadi mungkin untuk biar kelihatan mukanya Bu agak di samping, mungkin nggak usah banyak-banyak. Satu aja ya, satu tapi dari di samping muka ya. udah Ya, ya. udah di capture belum? Yang yang mau capture ya, sudah? Oh sudah, Udah. sudah. Oke, makasih banyak Bu Maharani luar biasa sekali ya. Terima kasih Bu Maharani sekali lagi, sukses dan sehat selalu ya. Oke, sampai Amin. jumpa lagi Bu di kesempatan berikutnya ya. Terima Sekian, kasih. terima kasih. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oke, nah Mitra Basu ya dengan demikian kita sudah ada di penghujung acara pada malam hari ini ya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata ya. Dan kita berjumpa lagi di training-training Basu berikutnya. Oke, semangat pagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang screen kirim di grup ya, kayak apa fotonya? Saya nggak Boleh, sempat. boleh yang screen ya.